Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel aku Ivon Margiati. Kali ini kita akan membahas atau belajar bareng untuk teman-teman yang kemarin banyak request tentang pembinaan kearsipan bagi teman-teman yang daftar P3K jabatan arsiparis. Ini aku kasih materi sesuai kisi-kisi Kemenpan RB yang terbaru ya teman-teman. Nah, pembahasan apa aja yang nanti akan kita kulik bareng-bareng, tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, silahkan like, komentar jika ada yang ingin ditanyakan, dan silahkan share juga ke teman-teman yang lain supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Dan aku ucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, komen, dan like. Semoga rezeki kalian jadi P3K di tahun ini, amin. Yuk langsung aja kita membahas tentang pembinaan kearsipan itu apa aja. Yang pertama pasti aku akan kasih dasar hukumnya dulu ya teman-teman. Jadi untuk pembinaan kearsipan itu ada 7 dasar hukum. Yang pertama adalah pasti ya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. 2. PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. 3. Permenpan nomor per garis miring 3 garis miring M.PAN garis miring 3 garis miring 2009 tentang jabatan fungsional arsiparis dan angka kreditnya sebagaimana telah direvisi dengan Permenpan RB nomor 48 tahun 2014 tentang jabatan fungsional arsiparis. 4. Perka Anri nomor 22 tahun 2012 tentang desain pembinaan kearsipan. 5. Perka Anri nomor 6 tahun 2019 tentang pengawasan kearsipan. 6. Prosedur tetap Anri nomor 1 tahun 2007 tentang laporan hasil bimbingan dan konsultasi kearsipan. 7. Prosedur tetap Anri nomor 6 tahun 2007 tentang laporan hasil supervisi kearsipan. Ini untuk dasar hukum tentang pembinaan kearsipan ya teman-teman. Kemudian kita wajib tahu pengertian dari penyelenggaraan kearsipan itu adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. Jadi pembinaan arsip ini termasuk ke dalam penyelenggaraan kearsipan. Tujuan pembinaan kearsipan 1. Untuk membina penyelenggaraan sistem kearsipan nasional pada setiap pencipta arsip dan lembaga kearsipan sesuai dengan arah dan sasaran pembangunan nasional di bidang kearsipan. 2. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya arsip bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Meningkatnya kemampuan melakukan pengelolaan arsip bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan. 4. Tersedianya kebijakan yang mendukung pengelolaan arsip di setiap kementerian, lembaga, Pemda, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan. 5. Tersedianya sumber daya pendukung yang memenuhi standar dan kualitas dalam mendukung pengelolaan arsip di setiap pencipta arsip maupun lembaga kearsipan. Setelah kita tahu tujuan dari pembinaan kearsipan, kita membahas kegiatan pembinaan kearsipan di tingkat nasional ya teman-teman. 1. Koordinasi penyelenggaraan kearsipan nasional. 2. Pemberian pedoman dan standar kearsipan. 3. Pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan kearsipan. 4. Sosialisasi kearsipan. 5. Pengawasan kearsipan. 6. Pendidikan dan pelatihan kearsipan. 7. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi. 8. Akreditasi dan sertifikasi. Ini termasuk kayak akreditasi dan sertifikasi juga termasuk ke kisi-kisi di tes P3K tahun ini ya teman-teman, tapi untuk yang ahli. Kemudian nih, Andri bertanggung jawab melakukan pembinaan kearsipan terhadap 1. Pencipta arsip tingkat pusat dan daerah.
2. Lembaga kearsipan daerah provinsi. 3. Lembaga kearsipan daerah kabupaten kota. Dan 4. Lembaga kearsipan perguruan tinggi. Setelah kita bahas secara nasional, maka pembinaan kearsipan di tingkat provinsi, kabupaten atau kota, perguruan tinggi meliputi 1. Koordinasi penyelenggaraan kearsipan, 2. Penyusunan pedoman kearsipan, 3. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kearsipan, 4. Sosialisasi kearsipan, 5. Pendidikan dan pelatihan kearsipan, dan yang keenam, perencanaan, pemantauan, dan evaluasi. Adapun kegiatan pembinaan kearsipan di tingkat provinsi, yaitu Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi bertanggung jawab melakukan pembinaan kearsipan terhadap 1. Pencipta arsip di lingkungan daerah provinsi itu sendiri, dan yang kedua, Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten atau kota. Adapun kegiatan pembinaan kearsipan di tingkat daerah itu Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Kota bertanggung jawab melakukan pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip di lingkungan daerah kabupaten atau kota. Ini juga termasuk ke OPD, ke kecamatan, ke desa, kayak gitu ya teman-teman. Jadi dia juga bertanggung jawab di kabupaten tersebut, di instansi kabupaten maupun di tingkat yang di bawah naungan kabupaten. Kemudian kegiatan pembinaan kearsipan di tingkat perguruan tinggi. Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi bertanggung jawab melakukan pembinaan kearsipan terhadap satuan kerja pada rektorat, fakultas, sivitas akademika, dan atau unit kerja dengan sebutan lain di lingkungan perguruan tinggi. Lalu kita bahas mengenai aspek pembinaan kearsipan. Itu ada 5 ya teman-teman. Yang pertama adalah sistem kearsipan, 2 anggaran, 3 kelembagaan, 4 SDM atau sumber daya manusianya, dan 5 adalah sarana dan prasarana. Kita bahas satu persatu dari aspek pembinaan kearsipan ini yang dimaksud apa aja sih. Yang pertama tentang sistem kearsipan. Jadi untuk aspek pembinaan kearsipan, tentang sistem kearsipan itu ada 2 ya teman-teman. 1, pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi kegiatan penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan serta penyusutan arsip. Nah, pengelolaan arsip dinamis dilakukan terhadap arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif. Yang kedua adalah pengelolaan arsip statis meliputi 4 ya teman-teman. Yang pertama, akuisisi arsip statis, 2 pengolahan arsip statis, 3 preservasi arsip statis, dan 4 adalah akses arsip statis, dimana ini udah kita bahas bareng-bareng di video aku sebelumnya. Oke, kita lanjut ke aspek pembinaan kearsipan yang kedua adalah anggaran. Pengalokasian anggaran dengan mendasar pada landasan-landasan formal yang dapat memperkuat ditetapkannya program-program kearsipan. Pasti dalam suatu program atau aspek pembinaan kearsipan itu pasti membutuhkan suatu anggaran atau pendanaan ya teman-teman. Kemudian aspek selanjutnya yang ketiga adalah kelembagaan. Kelembagaan ini adalah kriteria-kriteria yang ideal atau standar yang dijadikan acuan untuk menentukan keberhasilan suatu kegiatan lembaga. 1. Optimalisasi lembaga sesuai dengan kebutuhan, baik dalam bentuk perumpunan maupun tingkat eselonering. 2. Optimalisasi fungsi dilakukan dengan perumusan fungsi dan tugas standar agar dapat memenuhi cakupan fungsi dan tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Kearsipan. 3. Optimalisasi program-program kearsipan sesuai dengan amanat perundang-undangan di bidang penyelenggaraan kearsipan. Dan yang keempat, optimalisasi kegiatan kearsipan yang dapat memenuhi kebutuhan dan dirasakan manfaatnya oleh pemerintah dan masyarakat. Kemudian aspek selanjutnya adalah SDM atau sumber daya manusia. Pengertiannya yaitu kriteria-kriteria standar yang dijadikan acuan untuk mengatur SDM kearsipan nih dalam rangka menuju keberhasilan penyelenggaraan kearsipan.
SDM ini terdiri dari dua ya teman-teman. Yang pertama adalah arsiparis dan yang kedua adalah non-arsiparis atau pengelola arsip. Kemudian aspek yang selanjutnya adalah sarana dan prasarana. Sarana itu sendiri terdiri dari 1. Gedung atau ruang perkantorannya, 2. Ruang pusat arsip inaktif atau record center, 3. Gedung depo dengan kelengkapan fungsinya, dan 4. Ruang visualisasi dan ruang pelayanan informasi. Kemudian prasarananya 1. Sarana penataan dan penyimpanan arsip aktif pengolah atau unit kerja, 2. Sarana penataan, penyimpanan, dan perawatan arsip inaktif di record center. 3. Sarana penataan, penyimpanan, dan perawatan arsip statis di depo. Dan yang keempat adalah sarana penataan, penyimpanan, dan perawatan arsip vital dan arsip terjaga dengan pengelolaan secara khusus. Kemudian kita juga harus tahu tolok ukur prasarana dan sarana kearsipan itu yang seperti apa. Prasarana dan sarana kearsipan arsip konvensional nih teman-teman. Yang pertama pasti ada gedung penyimpanan arsipnya. Merujuk pada Perkaan RI nomor 3/2000 tentang standar minimal gedung dan ruang penyimpanan arsip inaktif. 2. Ada Perka nomor 12 tahun 2000 tentang standar penyimpanan fisik arsip. Dan yang ketiga, rekomendasi standar depo arsip tahun 2013. Ini regulasi tentang gedung penyimpanan arsip ya teman-teman. Boleh dipelajarin aja, tapi nggak usah dihafalin sih menurut aku, karena masih banyak materi-materi penting yang teman-teman wajib pelajarin. Kalau ini buat pengetahuan aja ya teman-teman. Kemudian yang kedua ada peralatan kearsipan. Nah, misalnya nih 1 rak, merujuk ada aturannya nih tentang rak, merujuk pada Perkaan RI nomor 3 tahun 2000, tentang box pada Perkaan RI nomor 11 tahun 2000, folder dan guide arsip itu Perkaan RI nomor 10 tahun 2000, kertas dan tinta Perkaan RI nomor 4 tahun 2000, ada juga di Perkaan RI nomor 30 tahun 2011. Kartu kendali, buku agenda, map gantung, filing kabinet, lemari arsip tahan api, rak arsip atau roll opak itu ada tolok ukurnya ya teman-teman yang dijadikan sarana dan prasarana dalam kearsipan. Di Perkaan RI itu ada peraturannya. Kemudian sarana kearsipan media baru nih. 1. Reel to reel tape. Ini adalah alat untuk perekaman suara. Kemudian ada telesin, itu adalah alat untuk mentransfer film ukuran 11 in dan 35 in. Ada kamera mikrofilm juga, alat yang digunakan untuk merekam dari bentuk kertas ke dalam bentuk film dengan ukuran 16 mm. Ada mikrofilm reader, alat untuk membaca mikrofilm positif dalam bentuk roll lanjutan. Terus kemudian ada juga nih microfiche reader, alat untuk membaca mikrofilm positif dan negatif dalam bentuk fiche. Ada juga lagi mikrofilm autoprosesor. Nah, ini alat untuk memproses hasil rekaman dari kamera mikrofilm sehingga menghasilkan negatif film dalam bentuk roll. Dan yang berikutnya ada mikrofilm printer. Banyak banget ya teman-teman ternyata. Mikrofilm printer ini adalah alat untuk mencetak dari film negatif menjadi film positif, dan ada juga film, video, foto, dan lain-lain lagi. Kemudian ada nih sarana kearsipan teknologi informasi meliputi 1. Perangkat input komputer seperti keyboard, mouse, scanner, mic, kamera digital. Kemudian ada juga perangkat proses komputer, motherboard, CPU. Ada lagi perangkat output komputernya seperti monitor, printer, plotter, speaker. Terus kemudian perangkat tambahan, contohnya modem sekarang udah jarang dipakai ya teman-teman. Komputer server, komputer klien, peer-to-peer network. Kemudian ada media simpan komputer seperti hard disk, flash disk, CD, dan DVD.
Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang pembinaan kearsipan ya teman-teman. Silahkan teman-teman gali lagi materi atau referensi dari berbagai sumber, silahkan dipelajarin teman-teman. Kalau ada yang lebih bagus dan lebih detail lagi tentang pembinaan kearsipan, silahkan teman-teman pelajarin lagi. Dan kemarin ada yang tanya juga, apakah harus dihafalin semua tentang regulasi di bidang kearsipan atau peraturan di bidang kearsipan? Menurutku enggak teman-teman, yang penting teman-teman itu paham, oh ini misalnya kearsipan itu pengertiannya adalah apa, regulasinya di Undang-Undang Nomor 43 ini ada, terus kemudian pengen tahu tentang apa ya, dipahami aja. Oke, terima kasih teman-teman udah melihat video aku sampai selesai. Buat teman-teman yang udah tes kemarin ya, semoga mendapatkan nilai yang terbaik di antara yang lain. Dan terima kasih udah melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.